Shalom, saya ingin menyapa sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani bersama saya, Dian Pangandaheng. Bagaimana kabarnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat Hope Channel Indonesia? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja, merasa masalah dalam kehidupan kita, khususnya dalam rumah tangga, Anda berada dalam acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas khusus masalah rumah tangga. Dan seperti biasa moderator kita, seperti biasa narasumber kita yaitu Pendeta Jonathan Kuntaraf yang akan memberikan materi nasihat yang sangat berharga. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin menyapa narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Shalom, selamat malam. Halo, selamat siang dari Jerman. Selamat siang untuk di Jerman, Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya. Oke. Saat ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik ya, perkawinan sepupu. Apa itu? Kita sudah tidak sabar lagi membahasnya secara detail. Tapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertamu kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah bersama-sama saat ini Engkau berikan kepada kami membahas suatu topik yang menarik dalam rumah tangga. Pimpin pendeta dan ibu yang akan membawakan materi ini dan semua pemirsa yang menyaksikan biarlah kami mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, saya serahkan materi yang akan disampaikan oleh pendeta dan ibu. Silakan pendeta dan ibu. Ya, terima kasih banyak Dian dan selamat malam pemirsa di Indonesia atau di mana saja berada. Dan kami senang sekali untuk membahas satu topik yang sangat penting, yaitu menikah dengan sepupu. Kita coba lihat ayat yang sangat penting yang menunjukkan bahwa memang pernikahan sepupu itu adalah sesuatu perkara yang pernah terjadi atau banyak sumbernya terdapat dalam Alkitab. Kita coba lihat di dalam Kejadian 28 ayat 1 dan 2. Dikatakan kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu." Baik, itulah yang telah dikatakan oleh Alkitab mengenai Yakub. Yakub yang pada waktu itu sudah waktunya untuk menikah, maka ternyata tidak diberikan izin untuk menikah misalnya dengan orang-orang Kanani, tetapi dianjurkan untuk pergi ke sepupunya, di mana itu adalah di Padam Aram sana ya, jauh sekali. Jadi itu adalah pengalaman daripada Yakub dan akhirnya kita tahu bagaimana ia telah menikah dengan sepupunya yaitu Lea dan juga Rahel. Tetapi ini bukan hanya terjadi kepada Yakub, tetapi juga terjadi kepada orang tuanya sendiri, yaitu kepada Ishak dan Ribkah ya. Nah, kita coba lihat misalnya pesan daripada Abraham kepada hambanya ya dalam Kejadian 24 ayat yang keempat. Dikatakan, "Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Itu tertulis dalam Kejadian 24 ayat 4. Dan kemudian Kejadian 24 ayat 15 dia katakan, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribkah yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Jadi ini adalah pengalaman daripada Eliazar yang mencari jodoh untuk Ishak. Ya. Jadi sebab dialah yang disuruh oleh Abraham untuk mencari jodoh untuk Ishak, dan kemana pergi? Yaitu ke Mesopotamia. Kemudian dia telah berdoa, dan siapa yang dia doakan? Ternyata yang datang ini adalah masih keluarga dengan Abraham. Dikatakan bahwa Ribkah yang lahir bagi Betuel, dan siapa ini Betuel? Betuel adalah anak
laki-laki Milka, istri daripada Nahor. Dan Nahor adalah saudara daripada Abraham. Jadi kalau begitu, ini Ribka sebetulnya adalah Betul adalah keponakannya. Jadi dengan demikian maka ini termasuk keponakan lah, ya. Betul keponakan daripada Abraham, tetapi ini adalah anak daripada Betuel. Ya. Jadi dengan demikian secara statusnya itu adalah termasuk keponakan dari Ishak, ya. Satu masih rankingnya. jadi ya. Jadi inilah termasuk perkawinan kerabat, ya. Namun itulah yang telah terjadi, bahwa perkawinan kerabat itu pun telah terjadi, ya. Dalam hal ini adalah Ishak dengan Ribka, ya. Kemudian kita tahu lebih lanjut bahwa dalam dunia modern ini cukup banyak yang telah menikah dengan sepupu. Siapa aja mereka? Ya, seperti kalau Anda baca dalam buku sejarah, Charles Darwin dan istrinya Emma Wedgwood adalah sepupu pertama. Jadi first cousin, ya. Jadi mama bapaknya itu bersaudara, ya. Dan bukan hanya itu, kakek nenek daripada Charles Darwin juga dia menikah dengan sepupunya. Ya. Kemudian Johann Sebastian Bach dan Marie Barbara Bach ada juga sepupu, tapi sepupu kedua, second cousin. Iya, kemudian kita dengar nama yang sangat terkenal, Albert Einstein, ya. Dia telah menikah dengan siapa? Dengan Elsa Lowenthal. Ya. Itu juga sepupu pertama, first cousin. Ya. Kemudian dalam beberapa macam penelitian, misalnya ini adalah satu perkara yang umum di Asia Tenggara ataupun beberapa negara seperti Pakistan ataupun di Afrika, banyak sekali, bahkan ada dalam penelitian mengatakan bahwa sekitar 20-50% banyak orang yang telah menikah dengan sepupunya, atau ya. kerabat. Kemudian di seluruh dunia ini sekitar 10%, ya. Jadi kalau begitu, maka ini adalah satu perkara yang umum. Nah, itu kita lihat dari segi Alkitab, kemudian beberapa macam praktek yang terjadi. Kita akan lihat lebih lanjut bagaimana hubungannya itu dengan kesehatan ataupun dengan peraturan pemerintah. Dan ini juga adalah hal yang sangat umum, misalnya di antara para bangsawan di Eropa. Kita ada beberapa contoh di sini. Ya, House of Habsburg, keluarga bangsawan di Jerman untuk beratus tahun lamanya, dari abad ke-15 sampai 20. Pernikahan yang terjadi adalah di antara sepupu untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi untuk supaya tetap kuasa itu ya berada dalam keluarga, maka itulah yang telah terjadi. Kemudian demikian juga dengan Inggris, ya. Ya. Akibatnya disebut beberapa keturunan dari sepupu Ratu atau Victoria dan Pangeran Albert menderita berbagai komplikasi penyakit pada keturunan kedua dan ketiga. Kemudian ada juga di Jerman salah satu di antara keturunan itu, ini adalah di Inggris, ya. Kaiser ini adalah Jerman, oke. Wilhelm kedua mempunyai sikap yang temperamental pada abad ke-20 dan pada saat didiagnosa dia mempunyai sifat seperti George yang ketiga, ya. Jadi ini kita bisa lihat di antara para bangsawan, mereka coba untuk kawin dengan saudara-saudara supaya tetap mereka dapat mempertahankan kekuasaan. Ingat bagaimana itu di mimpi daripada Raja Nebukadnezar, ya, sampai ke kaki itu di Eropa itu nggak bisa bercampur. Mereka bercampur, artinya mereka kawin-mawin tetapi tidak bisa bercampur. Ya. Karena besi dengan clay, dengan tanah liat, ya. Oke. Bagaimana dengan peraturan pemerintah Indonesia dalam hal ini? Kita coba lihat, ya. Dengan jelas. Masalah larangan perkawinan inses itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8 sampai 11 dan Impres Nomor 1 Tahun 1991. Inses biasanya terjadi di antara apakah saudara laki-laki dengan adik kandung atau tiri, ayah dengan anak kandung atau anak tiri, ayah dengan anak angkat atau anak yang diadopsi, kakek dengan cucu, paman dengan keponakan kandung atau tiri. Jadi ini merupakan satu hal yang pemerintah, artinya peraturan pemerintah menyebutkan bahwa ini adalah satu perkara yang tidak boleh dibuat sebab disebut incest, oke, dengan hal yang disebutkan tadi. Dan sebetulnya itu berdasarkan Alkitab juga, misalnya dalam Imamat 18 ayat yang ke-6, apa yang dikatakan di sana? Dikatakan, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jadi memang sudah dikatakan jangan mendekati. Jadi mendekati akan kerabat. Ya. Kemudian
siapa yang dimaksud dengan kerabat di situ? Maka kalau Anda membaca dalam seluruh pasal daripada buku Imamat 18, itu berbicara mengenai kakak dan adik, atau orang tua dengan anak, ataupun juga dengan keponakan, ataupun juga kakek dengan cucu dan sebagainya. Itu adalah sesuatu perkara yang tidak boleh dibuat ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Namun kalau kita lihat secara peraturan pemerintah, ya kita sebutkan di Indonesia bahwa itu tidak boleh kecuali kalau misalnya itu adalah sepupu, ya sepupu dalam peraturan di Indonesia itu boleh. Tetapi kalau di Amerika ada juga tapi beberapa negara bagian ya yang berbeda. Ya. Kan kita ada 50 negara bagian dari Amerika, ya. 20 di antara 50 itu mengizinkan boleh kawin, ya, kalau umpamanya sepupu itu boleh kawin. Tapi 24 negara bagian melarang, nggak boleh, boleh. Sama sekali tidak boleh. Tetapi ada 6 negara bagian yang mengizinkan dengan syarat. Ya. Kita coba lihat syaratnya. Ya. Apa syaratnya? Oke. Syaratnya katanya kedua-duanya suami dan istri harus di atas umur 50 tahun. Jadi kemungkinan untuk dapat 50 tahun ada yang di atas 55, ada yang 65 tahun. Ya, tergantung negara bagiannya karena ada 6 negara ya. Kemudian salah satu atau keduanya tidak subur secara permanen. Jadi mereka harus cek ya, apakah suaminya sudah vasektomi atau istrinya sudah tubal ligation, itu baru boleh kawin. Kalau nggak boleh, supaya kemungkinan untuk dapat keturunan itu nggak ada. Dan di samping itu mereka sudah harus mendapatkan counseling genetik. Counseling. Nah, apa yang maksudnya 50 atau 55, 65 tergantung kepada negara bagiannya. Ya. Ada beberapa negara yang mengizinkan, misalnya kalau Anda di California, banyak orang Indonesia di sana, di California boleh ya. Menikah sepupu itu boleh ya, tetapi ada beberapa negara bagian harus kalau di atas 55 atau 65 dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat bahwa peraturan pemerintah itu bisa bermacam-macam juga ya. Padahal itu di Amerika ya. Oke. Nah sekarang kita mau coba lihat, kalau misalnya Anda berminat untuk menikah sepupu, apakah ada keuntungannya? Ya, kita coba lihat keuntungan pernikahan sepupu. Ya, yang pertama kan kalau sepupu itu kan dia punya saudara juga saya punya saudara. Jadi sudah kenal satu sama lain dari kecil. Nah itulah keuntungannya. Nggak susah menyesuaikan diri kan. Itu tante saya itu apa semua sama. Dan kadang di samping itu kadang-kadang semua anggota keluarga mendukung hingga perkawinan itu dapat lebih langgeng ya oleh sebab dukungan daripada keluarga. Apalagi ada acara adat dan sebagainya sehingga kemungkinan untuk bercerai itu tidak mudah. Ya. Oleh sebab itu melibatkan akan keluarga. Seluruh keluarga. Jadi ada keuntungannya, jadi lebih langgeng itu keluarga. lebih bisa bertahan lama perkawinannya ya. Kemudian yang kita lihat yang ketiga, keuntungan ketiga adalah setiap ada rencana perceraian melibatkan keluarga besar. Ini banyak sekali kita lihat. Sudah mau bercerai, jangan kamu begitu, bikin malu aja. Ini kita kan bersaudara-saudara, saudara sama saudara, masa mau bercerai lagi. Jadi pokoknya percentage untuk divorce atau perceraian itu jadi berkurang karena kawin dengan sepupu. Ya, kemudian salah satu keuntungan yang lain adalah mempererat akan persaudaraan. Jadi saya ingat waktu saya punya sepupu mau dinikahkan dengan sepupu yang lain. Kemudian papa saya yang sebagai perantara dikatakan supaya hubungan kita lebih erat. Jadi mempererat hubungan satu sama lain itu adalah salah satu daripada keuntungan daripada pernikahan dengan sepupu saya juga teringat ada waktu itu kita sepupu kami belum menikah, jadi datang teman saya bilang itu sama ini aja lah katanya. Terus saya bilang, loh kita kan sudah berfamili sudah. Iyalah, maksudnya supaya lebih dekat familinya katanya. Iya. Oke. Kemudian ada keuntungan yang lain ya. Jadi sering ekonomi itu dapat lebih stabil ya. Ini menurut salah satu penelitian yang dibuat oleh Drew Bailey ya, seorang psikolog dari Carnegie Mellon University di Pittsburgh. Jadi dikatakan ekonomi akan lebih stabil. Nggak lari kemana-mana, uangnya tidak akan kemana-mana. Di situ aja. Kemudian kita lihat keuntungan yang keenam untuk menikah dengan sepupu adalah harta keluarga akan tetap berada dalam keluarga. Jadi nggak kemana-mana uangnya, tetap itu
ini kan tante punya uang, ini om punya uang, sama aja kita masih tetap punya uang, harta kita masih ada di sini. Baik. Kemudian salah satu hal keuntungan yang lain, wah ini harus bagaimana kesehatannya? Iya, nanti Ya, diterangkan kita akan ya. dibahas, tapi dikatakan bahwa ada baik untuk kesehatan Ada jantung. baik untuk kesehatan Ya. jantung ya, karena ada kehilangan gen APOC3 ya. Iya. Nah, itu dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah kita mau terangkan ya. Penelitian dari Universitas Pennsylvania tahun 2017 ya, di mana di Pakistan mereka justru mempelajari perkawinan antara kerabat yang terjadi banyak sekali di Pakistan ya, antara perkawinan sepupu itu sangat umum sekali. Nah, anak dari pernikahan tersebut biasanya nggak ada gen APOC3 ya. Nah, gen ini apa fungsinya? Fungsinya itu untuk dia menginduksikan untuk terbentuknya hypertriglyceridemia. Jadi artinya triglyceride-nya makin tinggi. Kalau triglyceride-nya makin tinggi, maka dia mudah terjadi aterosklerosis atau penyempitan atau pembuluh darah itu bisa menyempit sehingga bisa terjadi penyakit jantung, ya, heart attack dan sebagainya. Jadi kalau untungnya kalau orang itu married dengan Sepupu atau keluarga. ya, dia tidak memiliki gen APOC3 ya. Jadi dia makan banyak saja, apa saja dia mau makan yang berlemak itu nggak jadi masalah. Karena tidak bisa menyebabkan terjadi aterosklerosis. Jadi untungnya resiko untuk penyakit jantung itu bisa diminimize. Ya. Oke, ini satu hal yang termasuk keuntungan. Ya. Tetapi kita coba melihat kepada kerugian ya, sebab banyak orang katakan, wah saya dengar banyak sekali kerugiannya daripada perkawinan dengan sepupu. Ya. Nah, apa saja itu? Ya, yang pertama ya tidak memiliki saudara yang banyak. Habis itu aja. Tante dia, tante saya. Dia punya ipar saya. Semua jadi saudaranya itu aja, nggak bertambah banyak. Ya. Iya. Kemungkinan kelainan jin pada anak itu bisa terjadi. Nah, inilah yang sering dikhawatirkan oleh banyak orang. Ya, Oke. ya. Nah, dalam hal ini kita perlu mendalami lebih lanjut akan apa yang disebut ilmu genetika. Ya. Ya, pernikahan dengan sesama kerabat keluarga sampai sejauh sepupu dengan grandparents yang sama, artinya neneknya kakak adik ya, disebut dengan consanguineous marriage. Apa? Con itu artinya sama, sanguine itu artinya darah. Jadi secara umum consanguineous marriage itu kalau mau kita terjemahkan secara bebas adalah perkawinan sedarah. Nah, itu. Nah, oleh sebab perkawinan sedarah, maka dengan sendirinya banyak sekali persamaan-persamaan daripada kedua artinya sepasang suami istri tersebut. Dan untuk itu kita coba lihat beberapa hasil penelitian lebih lanjut. Sementara orang-orang dalam satu keluarga memiliki proporsi materi genetik yang sama, maka suami istri yang memiliki hubungan kerabat dekat memiliki risiko membawa materi genetik yang sama. Nah, jikalau itu suami adalah carrier, jadi dia tidak menyatakan penyakit ya. Jadi dia semuanya carrier, dia cuma membawa penyakit itu. Ya, itu yang disebut dengan autosomal recessive ya. Maka terdapat kemungkinan bahwa yang lain juga adalah pembawa. Nah, kalau misalnya begini ya, ini sayang sekali kita ada problema dari Jerman ini untuk kasih tunjuk slides-nya. Padahal kalau slides-nya itu bisa dilihat nih. Misalnya sekarang suami ada excessive autosomal recessive thalassemia lah saya katakan, sebab Indonesia paling banyak thalassemia. Saya juga ya, kita misalnya cousin satu. Nah, kan untuk mendapatkan baby itu, mendapat keturunan harus setengah dari suami dan setengah dari istri kan? Ya. Jadi kalau umpamanya setengah daripada genetik atau autosomal resesif itu bergabung dengan itu, berarti dia nanti akan menjadi penyakit anak itu. Nah, penyakit anak itu. Tapi kalau dia satu adalah positif yang membawa penyakit, satu lagi istrinya diambil dari gen yang tidak membawa penyakit, dia jadi carrier. Jadi anak itu jadi carrier. Ya, tapi kalau dua-dua dari setengah dari suami dan setengah dari istri itu membawa yang gen yang sehat, dapat anak yang sehat.
Ya, Nah, ini satu hal yang sering terjadi. Ya, Oke, kita ambil contoh dari apa yang disebut autosomal. Ya, itu tadi saya sudah terangkan tentang talasemia. Talasemia itu adalah satu kelainan di mana dia punya hemoglobin itu nggak bagus, ya, nggak bagus dia punya kualitasnya, sehingga dia kekurangan. Kan hemoglobin itu perlu untuk ngambilkan oksigen supaya. Jadi orang itu sering jadi anemia, kekurangan hemoglobin. Nah, ini kelainan genetik ini mempengaruhi produksi hemoglobin yang menyebabkan pengidapnya kekurangan sel darah merah dan pada kondisi tertentu akan membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Ya, apalagi kalau dia talasemia mayor, ya itu berat. Jadi dia mesti terus di transfusi darah sebab dia punya HB selalu rendah, nggak bisa bawa oksigen. Nah, Oke. Sekarang kita lihat ya. Kemudian kita coba lihat bagaimana cara untuk mencegah talasemia ini. Ya, talasemia yang kebanyakan di Indonesia ini adalah perkawinan karena sepupu ini ya. Salah satu upayanya mencegah talasemia adalah dengan screening, ya, genetic screening untuk mengenali karier atau pembawa sifat yang disebut juga talasemia minor. Ada minor, ada major, ya. Pernikahan antara pembawa sifat, ya, yang carrier ini memberikan peluang 50% memiliki anak dengan talasemia minor. Jadi dia dia hanya pembawa, ya. Dan 25% dengan talasemia mayor. Ini yang memerlukan transfusi darah. Sampai kadang-kadang kasihan kita lihat kalau pasien-pasien yang talasemia itu, splinnya itu lipanya gede banget, ya. Karena dia harus selalu men-screen, ya, itu sel-sel darah yang nggak bagus, ya. Jadi kasihan sekali, ya. Nah, screening talasemia ini menurutnya juga perlu untuk dilakukan jika ada saudara kandung atau yang ring 1, yang sepupu pertama itu, ya, mengidap talasemia mayor. Waduh, makanya ini profesor dia yang menjelaskan ini, dia bilang lebih bagus kita telusuri kalau di keluarga itu ada yang talasemia mayor. Ya, sebab artinya kalau ada talasemia mayor berarti ada ini orang tuanya ini pasti talasemia minor, tapi sama-sama autosomal resesifnya itu bergabung. Jadi pasti bapak mamanya itu di atas sana, autosononya itu ada yang mendapat penyakit talasemia. Jadi itu harus ditelusuri. Ya. Oke. Kemudian kita lihat lebih lanjut tentang keadaan di Indonesia. Ini Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Republik Indonesia, Dr. Eviada Sariwati, dia menyebut Indonesia termasuk dalam thalassemia belt, ya, atau sabuk talasemia dengan prevalence 5-7% adalah pembawa sifat. Jadi carrier, ya. Ini artinya ada sekitar 14 juta penduduk Indonesia pembawa sifat dari populasi yang ada, ya. Artinya adalah pembawa sifat talasemia. Jadi fakta lainnya adalah bahwa 50% saudara kandung atau kita katakan ring pertama, sepupu yang pertama adalah pembawa sifat. Kata Dr. Evida, ini baru aja dia sampaikan presentasinya ini dalam konferensi pers Hari Talasemia Sedunia, yaitu tanggal Oktober, ya. Iya, ini adalah 10 Mei 2022. Mei 10, ya. Terbalik dari 10/5/2020. Jadi barusan aja ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana mengerikan untuk mendengarkan ini. Ya. Kita sekarang masuk kepada kerugian yang ketiga adalah meningkatnya penyakit keturunan. Ya, dalam hubungannya seperti apa yang baru saja dibahas, ya. Dan misalnya kita lihat bahwa apa yang menyebabkan peningkatan penyakit keturunan tersebut? Banyak penyakit keturunannya. Tapi karena di Indonesia adalah talasemia adalah yang paling gede, ya, paling besar, ya. Makanya tadi saya terangkan lebih banyak mengenai talasemia. Ada hidrosefalus, ada yang kerdil karena nggak bisa pertumbuhannya, organ menyatu, ya. Ada cystic fibrosis. Jadi dia punya lendir itu nggak cair, ya. Lendirnya itu kayak lem yang pekat. Jadi akhirnya dia punya itu membentuk kantong-kantong itu dengan ada lendirnya, ya, sesak napas lah. Pokoknya kasihan sekali, albino dan lain-lain, ya. Jadi ya lagi-lagi diterangkan ada 3 kemungkinan.
Ya, pertama, anak akan mengidap penyakit tersebut. Anak itu akan dapat talasemia. Ya, Ini itu adalah 25%. Iya. Tapi ada, jadi kalau misalnya ada 4 anak ya, 4 anak. Jadi 1 anak itu pasti bisa dapat, kalau dia yang autosomal resesifnya bersatu dari bapak dan mama, jadi dia jadi kemungkinan untuk dapat talasemia. Jadi itu 25%, satu. Terus ada 50%. Jadi yang kedua dan ketiga anaknya ya oke-oke aja, nggak nampak, nggak talasemia, tapi dia adalah carrier. Jadi membawa penyakit ini ketiga. Dan yang satu lagi 25% itu yang sehat. Nggak ada, karena dia gen yang sehat dari bapak dan gen yang sehat dari mama itu yang ada. Nah itu untung syukur sekali. Dan kita sangat sedih sekali kalau lihat ya bagaimana ini consanguineous marriage itu atau perkawinan sedara itu ada ya sampai 3 anak berturut-turut yang meninggal. Kenapa? Karena semua tiga itu adalah yang penyakit, dapat penyakit. Jadi dia bilang, aduh sedih sekali. Dia bilang, dan kemudian penyakitnya adalah yang kerdil itu salah satu di antaranya. Jadi nggak bisa berkembang, bayinya nggak bisa berkembang. Jadi mati waktu melahirkan. Sedih sekali karena dia langsung mengaku, kami memang suami istri adalah sepupu. Ya. Kemudian kita lihat bahwa ada rata-rata daripada DNA pada perkawinan sepupu itu ya banyak sekali persamaannya. Misalnya untuk sepupu pertama maka persamaannya itu ada sekitar 12,5%. Tetapi untuk sepupu yang kedua persamaan daripada DNA-nya itu lebih kurang. Berapa persen? 3,13. Tapi untuk sepupu yang ketiga itu hanya 0,78%. Ya. Nah, sepupu yang keempat lebih turun lagi 0,20%. Ya. Sepupu yang kelima hanya 0,05%. Dan sepupu yang keenam hanya 0,01%. Jadi dengan demikian bahwa makin jauh, makin turun ke bawah. Jauh ya, maka hubungan genetik yang dimiliki manusia itu sudah tidak lagi sama ya. Jadi itu penting sekali untuk diketahui bahwa kalau masih sepupu, kemungkinan persamaan daripada DNA-nya itu sangat banyak. Ya. Sangat besar sekali. Ya. Oke, dan apa yang terjadi bila banyak persamaan DNA? Ya. Deoxynucleic acid ya. Semakin besar persamaan genetik, masalah muncul itu akan semakin besar pula. Ini dijelaskan ya, perbedaan materi genetik akan membantu melindungi seorang dari penyakit tertentu. Ya, jadi kalau umpamanya kita tidak bersaudara, ya saya misalnya ada autosomal resesif yang jelek lah, pokoknya genetik yang jelek bawa ini, suami kan karena nggak bersaudara, dia bisa menutupi. Ya, tapi kalau semuanya dua-dua itu datang dari rumpun yang sama, pria memiliki kerentanan terhadap penyakit tertentu, perempuan yang memiliki susunan gen berbeda bisa membantu mencegah penyakit tersebut. Tapi kalau tidak, justru itu akan mempererat dan kemungkinan akan jadi besar. Jadi hal ini tentu berbeda ketika ayah dan ibu memiliki DNA serupa. Akibatnya 4-7% anak-anak yang lahir dari pernikahan dengan sepupu pertama bisa memiliki cacat lahir. Cacat lahir. Biasanya ini adalah salah satu perkara yang kita sama sekali kendaki. Nah sekarang faktor yang lain yang bisa terjadi, yaitu ini adalah mengenai kerugian menikah dengan sepupu, adalah kegagalan proses melahirkan. Apa yang terjadi adalah sepupu juga bisa meningkatkan risiko masalah dalam melahirkan. Resikonya bagaimana? Sama dengan kalau kita melihat pasien-pasien yang melahirkan pada usia 40 tahun. Ya, jadi ada komplikasinya seperti begitu ya. Makanya kita selalu katakan married jangan lagi melahirkan kalau sudah lewat 35, kalau sudah 40 tahun itu kemungkinan untuk dapat komplikasi itu sangat besar. Dan tetapi ini kalau dengan sepupu biarpun masih 25 tahun sudah ada komplikasinya. Apakah komplikasinya itu kepada ibunya atau juga kepada bayi yang dilahirkan? Oke, kemudian kita masuk kepada kerugian yang keempat menikah dengan sepupu adalah mengenai masalah resiko kematian bayi. Kelima. Ini yang kelima ya. Risiko kematian. Macam mana kok bisa kematian bayi ya? Ya ini kalau kita lihat dari independen pernikahan tersebut juga bisa meningkatkan risiko kematian bayi sebanyak 4,4%.
baik kematian setelah dilahirkan maupun kematian saat bayi keluar dari rahim sang ibu. Jadi itulah yang pernah waktu dalam penelitian itu dikatakan tuh kasihan sekali dia melahirkan dead, stillborn, tidak bernapas ya. Jadi begitu keluar dari rahim ibu sudah nggak napas. Ya kenapa? Memang perkembangannya kerdil. Jadi nggak bisa dia nggak bisa napas atau kena ada cystic fibrosis, dia nggak bisa napas. Apa yang mau dia napas sudah terbentuk lendir-lendir yang seperti lem yang kental ya. Ya. Nah, kemudian dengan demikian maka kita harus pikirkan bagaimana supaya lebih aman. Nah, sepupu yang jauh lebih aman ternyata adalah kalau sepupu kedua. Ya. Hanya memiliki 3,13%. Jadi hanya 3,13% gene yang sama ya. Sedangkan kalau sepupu ketiga hanya 0,78%. Jadi dengan demikian maka resiko hal yang disebutkan tadi itu adalah jauh lebih berkurang. Jadi semakin rendah tingkat persamaan gen tersebut, semakin rendah pula risiko kesehatan yang mengancam. Ya. Jadi, bukankah kita ingin untuk tetap artinya berbahagia dan sehat selalu? Ya. Tetapi ada sebuah penelitian yang diberikan oleh Dr. Alan Beatles ya, dari University of North Carolina. Itu dekat rumah kita. Tidak berapa jauh sebab kami ini di Durham ya, kami tinggal di Wake Forest ya, itu bertetangga kita. Ini universitas yang sama yang anak kita Andrea ambil dia punya subspecialty ya, urogynecologist. Nah dia sudah bikin ini penelitian dia bukan 1 tahun, penelitiannya itu sudah sampai 35 tahun. 35 tahun meneliti. Ya. Dia meneliti tentang kesehatan dari perkawinan sepupu yang mengatakan masalah genetik itu dia bilang terlalu dibesar-besarkan. Wah, ini kalau begitu good news ya bagi orang yang mau fall kawin in love. jatuh cinta dengan sepupu dikatakan bahwa itu berita itu dibesar-besarkan sebab kemungkinannya itu masalah genetik itu hanya 3-4% lebih tinggi daripada populasi umum ya. Jadi tidak sebanyak seperti yang dikatakan itu. Ini menurut Dr. Alan Beatles ya. Ini peneliti yang 35 tahun loh. Jadi dia bukan hanya ambil 1 tahun aja orang punya ini, enggak. Dia memang sudah meneliti dengan cukup panjang ya. Nah, ia bilang yang keuntungan yang tidak terduga ya. Ini dia bilang adalah dia sebutkan dalam bahasa Inggris ya, one surprising and often neglected advantage of marriage between close biological relatives is a phenomenon called purging. Jadi membersihkan, purging, in which disease genes are exposed and removed from the gene pool. Ya, jadi dengan demikian bahwa hal-hal yang tidak baik itu dapat dipindahkan, ya, hanya kepada orang yang sepupu-sepupu aja lah itu, biarlah dia punya anak. Dan orang lain yang halayak ramai itu nggak akan dapat penyakit-penyakit begitu. Dia bilang, thanks to purging, terima kasih sudah ada pembersihan akibat perkawinan sepupu katanya. Marriage between close relatives in early populations would have kept the prevalence of genetic disorders low. Jadi kalau nggak kita misalnya orang itu kita tidak biarkan, makin bertambah banyak kan. Jadi tapi karena kita perbolehkan mereka married, ya mereka boleh menikah, maka itu penyakitnya ke keluarga-keluarga itu aja. Jadi itu yang dikatakan dengan purging atau pembersihan. Oke. Nah sekarang kita mau coba lihat secara kesimpulan daripada pembahasan kita pada pada malam hari ini. Siang hari dari Jerman. Ya, siang hari kami masih di Jerman. Oke. Nah dalam merencanakan pernikahan selalu ingat harus banyak berdoa ya, agar jangan mengambil keputusan yang salah. Anda kalau sudah jatuh cinta kepada sepupu dan rasanya tidak bisa terpisah lagi ya, kemudian banyak berdoa apakah ini merupakan satu pilihan yang tepat atau tidak. Kemudian kita lihat 5 faktor yang berikut ini. Perkawinan sepupu diizinkan pemerintah. Kalau mama kita katakan, mama papa kok susah banget, saya sudah verlief sama itu, saya sudah jatuh cinta sama saya punya sepupu, katanya toh di Indonesia juga diizinkan. Dan kadang-kadang memang orang tua juga mengizinkan, bahkan ada anak-anak yang sudah dirasakan sudah bertunangan sejak daripada kecil ya, dengan peribaan buru tulang dan sebagainya. Nah sekarang ya kita harus ingat juga bahwa ada dampak negatif.
Ya. Nah, Namun peneliti merasa bahwa ini sering dibesar-besarkan. ini tadi yang kita bilang dari Yang kita Dr. Ellen sebutkan dari Dr. Battles. Beatles ya tadi ya. Kemungkinannya mungkin hanya 3-4%, lebih tinggi daripada keadaan biasa. Namun peneliti lain mengatakan bahwa ini adalah Risiko lebih besar satu hal yang lebih besar daripada itu. Ya. Jadi bagaimana ini kalau sudah verlief, sudah jatuh cinta, ya? Yang penting adalah kalau bila mana Anda sudah nggak bisa berpisah lagi, sudah betul-betul fall in love ya, nggak bisa. Nah, kita nasihatkan harus lakukan genetic screening. Nah, itulah yang sangat itu penting. yang penting. Ya. Sangat bijaksana untuk buat genetic screening ya. Jangan Anda teruskan lebih dahulu kalau ternyata bahwa risikonya akan besar. Yeah. Buat apa Anda menikah padahal Anda akan dapatkan kemungkinan anak pertama meninggal, anak kedua meninggal dan anak ketiga sebagainya. meninggal, ya. Jadi harus ada genetic screening lebih dahulu ya sebelum melangkah lebih lanjut. Ya, Ya. kita tahu ada juga keuntungan menikah dengan sepupu. Tapi ingat, masalah genetik itu tidak bisa diabaikan. Ya, supaya keuntungannya yang akan dicapai, tetapi kemudian yang kerugiannya itu tidak akan kita peroleh. Kemudian pada prinsipnya secara kesehatan ada juga perkawinan sepupu yang menguntungkan. Dan seperti tadi yang kita bilang sebutkan soal POC3, ya, nggak jadi bisa makan es krim, bisa makan apa yang berlama-lama aja karena dia tidak ada jin. Tidak akan menyebabkan dia ada arteriosklerosis. Bersih aja dia dia jadi makan seenaknya, dia nggak mungkin untuk dapat serangan jantung, ya. Oke. Baik, demikianlah pembahasan kita sekarang. Kita harapkan bahwa semua boleh belajar dari pernikahan sepupu ini, ya. Supaya apapun yang direncanakan boleh memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Iya. Terima kasih untuk informasi dan materi yang telah disampaikan Pak Pendeta dan Ibu. Ini materi yang sangat penting ya buat saya dan juga orang-orang muda di luar sana yang sedang mencari pasangan hidup. Kita jadi tahu nih apa saja dampak dari pernikahan sepupu. Jika pemirsa punya pertanyaan mengenai materi yang baru disampaikan, bisa langsung menghubungi call center yang tertera di layar kaca Anda, atau bisa langsung komen saja di live chat, Facebook, ataupun YouTube. Kita akan rehat sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Yesus memanggil
Kembali lagi di acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Di segmen sebelumnya kita sudah mendapat materi yang sangat penting ya. Jadi pemirsa jika punya pertanyaan mengenai materi yang baru disampaikan bisa menghubungi nomor call center yang tertera di layar kaca Anda atau bisa langsung komen di live chat di Facebook ataupun YouTube. Nah, di segmen menjawab pertanyaan ini akan dipandu oleh keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Saya ingin menyapa, kita sudah terhubung. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam dia. Selamat malam, salam sehat ya Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Puji Haleluya. Tuhan. Sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk, saya serahkan untuk dibacakan. Silakan. Baik, terima kasih Dian Pangandaheng yang setelah mandu dari studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Memang di tangan kita sudah banyak pertanyaan yang masuk ini ya, dan saya akan langsung saja membaca pertanyaannya pertama ini, Pendeta dan Ibu Pendeta. Oke. Pertanyaannya adalah, Pendeta, apakah bisa kita menikahi, contohnya saya kembar wanita, lalu saya menikah dengan laki-laki yang kembar juga, oh sesama kembar menikah ini ceritanya, lalu saudara kembar saya menikahi kembali adik dari suami saya, kembarannya ya. Apakah, oh ya itu pertanyaannya. Yes, silakan Pendeta. Apakah boleh sesama kembar saling menikah itu? Silakan Pendeta. Tidak masalah, ya. Sebab kembar, walaupun kita kembar ya, tetapi di sana juga kembar, kita kan bukan berarti bahwa kita sepupu, kita tidak sedarah ya. Jadi ini sering terjadi, kita tahu bahwa ada orang yang menikah dengan kembaran daripada suami atau istrinya ya. Jadi itu adalah satu perkara yang tidak menjadi masalah, dan resiko untuk masalah genetik itu kurang. Baik, terima kasih. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan itu, Pendeta, jadi sepertinya ini kembar wanita, kembar laki-laki, ini dua-dua kembar saling menikah. Bukannya sudah jadi kakak adik begitu. Itu mungkin. Jadi bagus, hubungannya lebih baik. Gitu ya. Jadi sebab ini dianggap bukan orang lain ya. Ya. Jadi biasanya kan masalah yang sering terjadi adalah kalau misalnya ada masalah persaingan dengan ipar ya dan sebagainya. Tetapi ini iparnya adalah saudara kita sendiri. Jadi tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Malahan saya rasa karena dia kembar, perasaannya untuk jatuh cinta sama orang yang sama itu bisa terjadi ya. Karena kembar kan perasaannya kan sama. Ini saya punya abang jatuh cinta sama perempuan ini. Saya pun suka juga sama perempuan ini. Tapi ya sudahlah, sama dia punya yang satu lagi. Satu kakaknya, satu adiknya. Ya, gitu. Baik, jadi itu bisa terjadi ya dalam keadaan terjadi ya, dan kami pernah lihat bahwa itu terjadi. Iya. Tapi ya, Pendeta dan Ibu Pendeta, mungkin saya agak menangkap pertanyaan ini. Karena saya kan Indonesia banget nih. Ya, kalau kayaknya saya nggak tahu kalau berdasarkan culture kita orang Timur begini, orang Indonesia, apa boleh kalau sudah yang satu menikah kita menikahi kembarannya, adiknya gitu? Kan itu mungkin maksudnya Pendeta pertanyaannya. Menikah sama-sama mungkin. Kecuali menikahnya bareng. Kalau menikahnya satu-satu, seperti ada ketimuran kita, seperti agak nggak common. Gimana menurut Pendeta dan Ibu Pendeta? Bukan. Saya misalnya punya saudara kembar, ya, istri saya punya saudara kembar, ya, saya menikah dengan istri saya, kemudian adik saya menikah dengan adiknya, toh? Nggak apa-apa. Nggak jadi masalah.
Nggak jadi oke. masalah. Tidak masalah. Justru mempererat persaudaraan kan itu. Persaudaraan oleh sebab ipar dia adalah adik saya dan ipar saya adalah adiknya. Oke. Baik, Terima baik. kasih jawabannya Pendeta Ibu Pendeta. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah boleh menikah dengan adik suami kalau suami sendiri sudah meninggal? Oh, ini istilahnya turun ranjang kalau Indonesia bilang ini ya. Ini Silakan. banyak Pendeta. ini terjadi. Tidak ada larangan, ya, dan saya tahu yang demikian. Dan kalau misalnya kita lihat kepada Alkitab juga, ya, apa yang terjadi, ya, dengan anak daripada Yahuda, ya, yang satu itu artinya kakaknya meninggal, kemudian diberikan kepada adiknya, ya, daripada suaminya, ya, adik suaminya. Itu adalah satu perkara yang tidak salah, tidak ada larangan, dan itu memang tidak sedarah. Iya. Kan supaya ada orang katakan ya kalau sama adik dari istrinya atau adik dari suaminya kan nggak jadi bapak tiri atau mama tiri. Jadi dia kan sayang juga sama anaknya sebab itu kan keponakannya. Saya rasa itu nggak salah itu. Iya, paling sedikit Alkitab menyebutkan contoh demikian. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini pertanyaan berikut saya rasa sama ini ya. Kalau sesama ipar bisa menikah nggak Pendeta? Tadi sudah bisa ya jawaban Pendeta ya, dan Ibu Pendeta ya. Oke, baik, saya lanjut ke pertanyaan berikut. Pendeta, pas sekali materi ini sama kisah saya sekarang. Saat itu saya menjalin hubungan dengan pasangan saya dan usut punya usut, kita ternyata punya tali persaudaraan. Kalau mau dijelaskan bakalan sulit. Ini pasti orang Batak nih biasa ini. Intinya kita ada hubungan persaudaraan. Bagaimana ya Pendeta? Silakan Pendeta. Saya rasa ya, tengok saudaranya, saudara bagaimana? Apakah ini sepupu pertama atau sepupu second cousin atau apakah third cousin? Kan tadi sebagaimana sudah diterangkan bahwa kalau makin rendah dia punya ini punya usut berarti ini sudah tak ke-7 kali atau ke-8. Ini bukan berarti bukan sepupu pertama. Ya, kalau sepupu pertama nggak perlu diusut lagi. Ya. Iya. Tetapi saya ambil contoh, saya punya papa dengan mama itu adalah sepupu 2 kali. Ya. Jadi mereka tahu kemudian ya dijodohkan. Dijodohkan, kemudian untunglah anaknya baik-baik seperti saya. Hanya bergurau ya. Tetapi untunglah sampai saya bersaudara 9 orang, nggak ada yang ada masalah. Ya, puji Tuhan. Dan memang orang tua saya masih sepupu 2 kali. Ya. Baik. Terima kasih jawabannya Pendeta. Pertanyaannya ini, bagaimana suami yang menikahi mantan istri sepupunya Pendeta? Jadi agak ribet ya pertanyaannya. Saya juga lagi mikir dari tadi. Ini karena perkawinan sepupu jadi agak pusing moderatornya memikirkan. Jadi dia menikah dengan mantan istri sepupunya. Oke. Silakan dari Pendeta. Jadi rupanya istrinya sudah meninggal begitu. Ya. Menikahi Sepupu laki-lakinya udah meninggal kayaknya Pendeta. Sepupu laki-lakinya. Jadi sepupu laki-lakinya meninggal, ada istri dan dinikahi oleh ya. nggak jadi masalah kan, nggak bersaudara. Ya, itu di situ tidak serumpun, ya. Sebab betul adalah mantan istri, dari sepupu, Sudah orang lain lagi. Itu sudah orang lain. Sudah bukan lagi kerabat, bukan kerabat. Jadi tidak masalah. Sedangkan sepupu masih sesuai dengan prinsip Alkitab itu bisa. Iya. Namun resikonya adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Iya. Genetik tadi ya, Pendeta ya, segala macam itu ya. Oke, baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Ini ada pertanyaan dari Bandung. Melihat plus minusnya pernikahan sepupu, apakah dianjurkan pernikahan sepupu atau ada hal yang harus diperhatikan jika harus menikahi sepupu? Nah, silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Oke.
biasanya hal-hal yang sering dihindarkan adalah kalau sepupunya itu, orang tuanya itu sama-sama laki-laki, artinya yang sepupu itu maksudnya adalah dari orang tuanya itu adalah kakak Abang-abang. adik sama-sama laki-laki misalnya. Ya. Jadi bukan pariban kayak Jadi orang. bukan pariban. Iya. Kalau Kita orang Tapanuli kan sebut pariban. kalau anak dari amang tua atau anak dari uda, ya. Nah, itu adalah satu perkara yang harus dihindarkan, ya. Pertama. Yang kedua, walaupun seandainya berpariban, artinya anak dari ya saudara laki-laki daripada mama, ya, maka kemungkinannya itu tetap ada, sebab itu masih termasuk dalam kerabat, ya. Maka kembali masalah genetik harus diperhatikan, untuk itu testing dibutuhkan. Iya. Ya. Genetic counseling itu perlu. Jadi perlunya genetic counseling, ya. Oke, terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Rasa cinta adalah anugerah dari Tuhan. Namun di kampung saya, ada seorang pria dan wanita pada akhirnya mengakhiri hidup mereka karena cinta mereka tidak direstui, karena mereka masih bersaudara atau sepupu. Pertanyaannya, apakah dalam hal ini cinta mereka yang salah, atau memang takdir dari Tuhan untuk tidak mempersatukan mereka? Oh, ini kayak Romeo and Juliet ini. Silakan. Aduh kasihan juga ya kita- sampai bunuh diri ya. Kita tidak mempercayai kepada takdir. Oke, itu hal yang kita perlu ingat, ya. Jadi bukan oleh sebab takdir, itu adalah kalau masing-masing menyelesaikan, artinya bunuh diri dan sebagainya, itu adalah pilihan pribadi. Oke, itu adalah pilihan pribadi. Kadang-kadang orang tidak sampai tidak sanggup untuk mengatasi Problema. masalah emosi yang telah terjadi. Iya. Jadi sekarang ini tidak direstui. Pertanyaan adalah hal ini cinta mereka yang salah, ya. Tergantung, ya, mereka itu kalau seandainya dalam sistem Tapanuli sebetulnya kalau sepupu ya masih bisa untuk menikah kalau asalkan bahwa misalnya anak ini adalah yang laki-laki, yang perempuan adalah anak daripada pamannya, ya. Jadi itu masih bisa, ya. Jadi tetapi kalau misalnya ini kebetulan adalah satu hal yang tidak boleh, ya. Misalnya kita sebutlah orang tuanya kakak ada laki-laki, kemudian anak-anaknya itu jatuh cinta, itu memang tidak boleh. Nah, jadi bukan cintanya yang salah, tetapi mungkin pendidikan dari kecil harus diingatkan, jangan sampai menikahi atau mencintai seorang yang tidak boleh untuk menikah, ya. Dan itu kadang-kadang ada yang menikah, bahkan kami ada cerita teman baik yang kakak adik, tapi nggak tahu kakak adik, tidak tahu bahwa mereka itu kakak adik. Ya, kenapa? Sebab diangkat anak oleh keluarga yang lain, ya. Diangkat anak, kemudian sama-sama ke Amerika, kemudian jatuh cinta, sebab memang mukanya pun mirip, ya, sifat-sifatnya itu mirip. Kemudian waktu diketahui oleh kedua orang tuanya tidak boleh, akhirnya dikasih tahu. Tapi sudah terlambat. Dan mereka harus memendam perasaan itu, dan sangat menyakitkan sekali. Sangat menyakitkan. Saya sampai sedih lihatnya. Sebab waktu itu terus yang laki-laki itu sampai menikah dan bapaknya bilang, kamu datanglah lihat ini, kamu punya abang kamu yang menikah. Dia bilang, loh, bukan abang saya, that's my sweetheart, katanya. Saya punya kekasih, bukan saya punya abang, katanya. Tapi ada yang anjurkan sebenarnya mereka bisa teruskan aja, yang penting vasektomi, nggak usah punya anak. Ya. Angkat anak, katanya. Ya, tetapi yang jelas Bapak, itu adalah satu pernikahan yang dilarang, yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya, ya. Memang sedih juga, ya. Sedih dong. Iya, betul. Baik, saya tanya sama dia. Ya, silakan. Kamu nggak tahu kamu itu kamu punya abang? Enggak, mukanya kan serupa, ngomongnya pun serupa. Ya saya pikir kayak storybook children kayaknya. Jadi
Jadi kasihan juga memang. Tapi itulah saya rasa kita sebagai orang tua, kalau kita angkat anak, kita harus jujur kasih tahu sama anak itu, kamu adalah anak angkat, tapi kamu jangan kecil hati, karena kalau anak biasa itu terpaksa, itu nggak ada pilihan lain. Tapi kalau kamu anak angkat, kamu adalah pilihan. Nah, jadi dia kan merasa senang. Tapi kan biasa orang Asia nutup-nutup, nggak mau kasih tahu, sampai sudah mau meninggal pun nggak dikasih tahu. Jadi itu yang parah. Iya, betul. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta untuk jawabannya. Baik, saya masuk ke pertanyaan berikut nih, sepertinya dari seorang wanita. Tapi kenapa di adat Batak lebih banyak perkawinan marpariban atau sepupu, tapi baik-baik adanya? Bagaimana itu, pendeta dan ibu? Jadi kalau itu terjadi, puji Tuhan. Ya, sebab ingat, kan tadi sudah kita terangkan, sayang sekali ini kita dari Jerman tidak bisa share screen, padahal ada dia punya slide, kalau bisa dilihat, bisa lihat. Kalau umpamanya memang dia punya yang bagian jin yang sehat itu dari suami dan istri, combine together, jadi dikombinasikan jadi anaknya sehat. Jadi ada 25% anaknya yang sehat. Jadi kalau memang baik-baik saja ya mungkin bagus, tapi mungkin ada 50% yang career. Jadi nggak nampak dia thalassemia. Nanti berikutnya nanti baru nampak dia membawa gen thalassemia itu kepada turunan berikutnya. So memang kalau nampaknya baik-baik saja ya mungkin aja baik-baik saja, karena secara genetika begitulah kita bisa terangkan. Satu hal yang baik adalah dalam adat istiadat Tapanuli, sepupu itu ya bukan dia punya orang tua itu bukan abang dan adik ya, tetapi umumnya adalah misalnya artinya kakak adik, tetapi satu laki-laki satu perempuan. Jadi dengan demikian itu gennya yang persamaannya itu makin berkurang. Lebih berkurang. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya pendeta dan ibu. Ya, pertanyaan berikutnya, apakah akibat negatif pernikahan sepupu itu untung-untungan? Karena banyak juga yang baik-baik aja tanpa dampak negatif. Ya, silakan. Tadi sudah diterangkan bisa ya, kalau resesif dengan resesif itu baru dia terjadi nanti penyakit. Tapi ada yang bisa nampak career, nampaknya baik-baik aja gitu. Makanya genetic counseling itu sangat penting. Dan untuk itu kita tidak juga sebutkan untung-untungan, kita percaya itulah pimpinan Tuhan yang bisa terjadi. Ya. Sehingga yang jelek tidak ketemu lagi dengan yang jelek. Sebab kalau yang jelek ketemu dengan yang jelek, jadilah itu anaknya cacat. Dan ada juga itu terjadi kepada perkawinan yang sepupu kan. Ya. Jadi berdoalah, makanya kita sebutkan prinsip yang pertama adalah berdoa supaya kita mengambil keputusan yang tepat. Kemudian saat yang sama dengan zaman yang modern ini perlunya ada apa yang disebut genetic counseling. Ya. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya. Nah, ini pertanyaan berikut. Apakah perkawinan sepupu bisa memperpendek umur anak? Apakah perkawinan sepupu bisa mempengaruhi psikologi anak? Kalau umur mah di tangan Tuhan ya, barangkali ya. Silakan pendeta dan pendeta. Ya. Tetapi kenyataan bahwa ada anak perkawinan yang persis yang jelek ketemu dengan yang jelek, itu yang menyebabkan anak itu memang mati. Jadi apa yang menyebabkan kematian memperpendek umur? Bukan hanya itu, kadang-kadang waktu lahir sudah meninggal, ataupun baru berapa bulan terjadi permasalahan. Iya, jadi memperpendek umur bisa terjadi. Ya, bisa terjadi, ya. Karena penyakit-penyakit itu yang sudah disebutkan tadi. Iya. Kemudian apakah mempengaruhi psikologi anak? Ya, itu tergantung sampai berapa jauh anak itu mengetahui mengenai masalah ilmu genetika. Ya. Jadi kalau misalnya dari kecil dia sudah belajar genetika, wah saya ini adalah anak orang tua yang sepupu, kalau begitu saya ini ada kemungkinan bisa ada masalah dan sebagainya. Saya ini jadi psikologi sudah jadi psikologi mempengaruhi dia punya pikiran. Tetapi kalau seandainya
orang tua anggap itu satu hal yang biasa, tidak apa-apa, kemudian dia juga tidak mengetahui banyak soal ini, ya, jadi dia tidak akan terpengaruh secara psikologi. Oke, baik. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya. Baik. Pertanyaan berikutnya, kakek saya memiliki 2 istri, masing-masing ada 10 anak, dan saya Aboy. salah satu cucu dari istri pertama. Apakah saya bisa menikahi cucu kakek saya dari istri yang kedua? Wah, Nah, itu pertanyaannya. Bagus juga pertanyaannya. Silakan Jadi Pendeta Ibu. sepupu itu ya hitungannya ya. Walaupun Satu bapak ini kan, satu bapak tapi 2 walaupun istri. berbeda ibu, berbeda nenek, ya, walaupun berbeda nenek, tetapi sumbernya satu. Iya, Iya. karena dari kakek. Yaitu dari kakek yang sama. Jadi ini adalah termasuk dalam ilmu genetika, termasuk kerabat. Iya, kerabat. Ya, jadi dalam kasus yang demikian, maka kalau Anda teruskan hubungan itu, maka bisa menimbulkan risiko yang cukup besar. Iya. Tapi ya genetic counseling lah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, ini bicara secara legal ini kayaknya. Bagaimana dengan hukum adat yang mendukung perkawinan sepupu? Maksudnya itu boleh atau enggak ini maksudnya? Silakan Pendeta. Ya, secara adat boleh kalau berpariban, ya, anak boru tulang, ya, itu adalah boleh secara adat, kemudian secara pemerintah juga boleh. Nah, kan tadi ada disebutkan mengenai peraturan pemerintah. Jadi tidak ada masalah, ya. Dan kalau di Amerika, ya, di California boleh, ya. Tetapi ada tempat seperti di Wyoming, harus tunggu umur 55 baru boleh. Dan syaratnya ada. Ingat, salah satu pasang harus ada permanent sterilization. Jadi apakah suami sudah vasektomi atau istri sudah diikat dengan fallopian tube, supaya pasti tidak akan dapat anak. Itu adalah anam daripada negara bagian di Amerika Serikat yang mengizinkan tapi dengan syarat. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, saya sudah menikah dengan istri saya. Namun saya tidak tahu kalau ternyata istri saya masih memiliki hubungan keluarga dengan saya. Apakah dalam hal ini saya harus berpisah dengan istri saya atau bagaimana? Waduh. Silakan Pendeta dan Ibu. Jawabnya adalah, Anda sudah menikah, jangan bercerai. Ya, jangan bercerai. Kemudian sekarang umur Anda berapa? Apakah Anda masih produktif atau tidak? Ya, kalau Anda masih produktif dan istri masih produktif, ya, maka Anda lebih bagus counseling, ya, untuk genetik, ya. Jadi sebab Anda sudah menikah, jadi jangan dipisahkan, oke. Tetapi kalau seandainya ternyata secara genetik counseling Anda itu baik, tidak masalah, maka Anda bisa teruskan untuk dapatkan anak, ya. Tetapi kalau Anda sudah menikah 30 tahun dan Anda sudah tidak produktif lagi, misalnya atau istri tidak produktif lagi untuk menghasilkan anak, ya, kenapa harus berpisah lagi? Jadi soal demikian jangan menjadi bahan yang harus dikhawatirkan. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta jawabannya. Jadi jelas ya, bahwa itu memang nggak apa-apa ya. Nah, ini ada sudut pandang yang berbeda lagi nih. Apakah menikah dengan sepupu sendiri tidak akan masuk surga? Gimana nih Pendeta dan Ibu Pendeta? Wah, kalau seandainya yang menikah dengan sepupu tidak masuk surga, maka Yakub dan Rahel dan Lea tidak akan di surga. Ya. Tetapi Rahel kan sepupu, oke, dengan Yakub, ataupun juga Lea pun kan anak Laban. Jadi anaknya Laban, ya. Laban dan Ribka kan bersaudara. Jadi itu tidak akan menjadi penyebab untuk tidak masuk surga, ya. Itu pariban ya, kan? Iya. Karena Ribka punya Yakub anak dengan Rahel itu berpariban. Ribka punya anak adalah Yakub, ya. Dan Laban anaknya Lea dan Rachel. Ya. Oke, baik. Kalau melihat sepupu ini seperti yang Pendeta dan Ibu Pendeta tadi bilang, kalau itu sepupu dari kakak adik laki-laki begitu, saya melihat bahwa ada untungnya kalau kita bawa marga ya.
Jadi kalau misalnya seperti saya Sitorus, sebutkanlah saya seorang laki-laki, saya Sitorus, terus adik papa saya punya anak laki-laki juga Sitorus, laki-laki ataupun perempuan. Tetap karena kita Sitorus sama Sitorus, otomatis kita nggak akan menikah kan, karena kita rasa kita kakak adik. Iya kan, jadinya begitu ya. Tetapi kalau sepupu kita dengan saya, dengan anak perempuan, kakak beradik dari misalnya dari papa saya dengan kakak beradik wanita dari papa saya, itu berarti itu kan pariban saya. Nah otomatis itu yang sepertinya memang memungkinkan untuk melakukan pernikahan ya, pendeta dan ibu ya. Iya, lebih memungkinkan ya. Iya, karena otomatis beda family name ya. Ya, family name-nya udah berbeda. Betul. Nah, tapi banyak juga orang yang family name-nya sudah sama, coy aja, kita nggak peduli. Iya benar. Saudara kok katanya dari ujung mana. Tapi sebenarnya kalau family name-nya sama, pasti dari mana? Kalau ditelusuri itu pasti ada ya. Cuma sudah terlalu jauh. Tetapi kalau sudah sepupu ke-7 kali, maka persamaan DNA-nya itu sudah hampir tidak ada. Jadi udah lebih aman untuk mendapatkan keturunan ya. Baik, seperti yang dijelaskan Teddy. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Seharusnya kalau kita kenal dekat dengan sepupu, pasti kita tidak akan ada rasa suka. Mungkin yang sering terjadi itu adalah karena jauh dan jarang ketemu, yang ketika bertemu membuat timbul rasa suka. Apakah mungkin yang bertumbuh bersama dengan sepupu ya maksudnya, dan ada rasa suka karena nafsu saja? Silakan pendeta dan ibu. Inilah fungsinya harus sering hadir acara keluarga supaya kenal. Betul. Saya rasa tidak selamanya hanya berdasarkan nafsu, ya. Tetapi dengan berkenalan dan sering ketemu, ya, kemudian bisa lihat dia punya sifat-sifat baiknya, ya. Dan oleh sebab ya lebih kenal, lebih sayang, ini anak memang baik sekali dan sebagainya, maka dengan kebaikan itulah yang menyebabkan seorang itu bisa jatuh hati, ya. Kan orang bisa jatuh hati oleh sebab melihat wajahnya, mungkin wajahnya cantik, kemudian juga sifatnya yang cantik, ya. Jadi kalau melihat kepada sifatnya yang cantik, maka itu yang menyebabkan satu kerinduan untuk menikahinya, ya, atau yang mempunyai suatu hubungan. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa oleh sebab nafsu saja tidak betul, tidak benar. Iya. Dan itulah katanya sering sekali terjadi kalau hari raya atau tahun baru, tadinya kan masih kecil-kecil anak ketel, tahu-tahu ketemu sudah jadi wanita cantik ini ya, wah sepupu saya, akhirnya jadi jatuh cinta. Makanya sering terjadi setelah hari raya atau Chinese New Year atau tahun baru, kumpul semua saudara-saudara, dia bilang, tadi saya tidak perhatikan ini saya punya saudara ini, masih ketel saya tengok, anak ketel, sekarang kok jadi cantik gini. Terus dirapatin, kemudian dia tengok, bukan saja cantik secara fisik, tapi juga tabiatnya bagus, dia bisa jatuh cinta. Baik, wah terima kasih pendeta-pendeta. Ini memang perlunya apa ya, yang seperti yang saya katakan menghadiri acara keluarga ini penting. Ini saya ada satu saksi yang tidak berhubungan dengan pernikahan sepupu. Ada ini keponakan saya, ini kandung, ketemu di jalan nggak saling tegur, nggak kenal mereka. Karena nggak pernah ketemu. Padahal waktu pas ketemu keluarga, padahal itu sepupu kandungnya, itu kan gawat banget itu. Padahal masih sepupu dekat, tapi dia nggak kenal. Wah, ini saya bilang, ini kalian harus sering datang acara keluarga saya bilang. Jadi emang penting itu saya bilang. Iya, memang betul. Baik, terima kasih pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut, di kampung saya merupakan sesuatu hal yang tidak biasa untuk menikahi yang ada hubungan darah. Tapi tidak bisa dipungkiri, bisa saja akan muncul rasa suka mungkin maksudnya ya. Apa yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya supaya menghindari rasa cinta sedarah ini? Wah, ini ada yang berbeda, agak berbeda sudut pandangnya. Silakan pendeta. Kalau misalnya orang tua melihat bahwa itu adalah satu hubungan yang tidak baik, ya, maka lebih bagus secara terus terang untuk menyampaikannya. Jadi perlunya suatu komunikasi yang baik terbuka antara orang tua dengan anak-anak.
ya. Jadi dengan demikian anak-anak tidak akan melangkah lebih lanjut, ya. Sebab kalau misalnya sudah tertarik, kemudian anaknya cantik, kemudian sudah emosinya sudah mulai mengenal lagi dan sebagainya, kalau sudah sampai sangat sayang, sering susah sekali untuk dipisahkan, ya. Dan kalau misalnya sudah susah untuk dipisahkan, kalau terjadi artinya dipisahkan, maka akibatnya seperti apa yang disebutkan tadi, Bisa bunuh diri. jadi akhirnya mereka putus asa, kemudian bunuh diri dan sebagainya. Kalau secara kekuatan mental tidak cukup kuat. Jadi orang tua perlu untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana, katakan terus terang, ya. Bahkan kadang-kadang diperlukan waktu, misalnya mungkin anaknya lebih bagus pindah ke tempat yang lain, ya. Jadi pindah sekolah, ya. Jadi dengan pindah tempat dan sebagainya, jadi tidak akan sering ketemu. Sebab biasanya rasa sayang itu dapat timbul oleh sebab seringnya bertemu, ya. Jadi dipisahkan dari tempat dan sebagainya yang memungkinkan, ya, agar kasih sayang itu tidak akan bertumbuh. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Pendeta dan Mem, kalau sepupu yang orang tua laki-laki dengan orang tua sepupu kita laki-laki saudara, kan diharapkan jangan. Oh, berarti satu marga dong itu ya. Bagaimana dengan keponakan? Karena usia kita dengan keponakan itu tidak beda jauh juga. Ngerti, ya, betul. Jadi ada keponakan kita lebih tua dari kita umurnya malah kalau di orang Batak. Jadi maksudnya ini mungkin adalah first cousin dengan keponakannya, ya, begitu? Iya. Umumnya adalah satu hal yang harus dihindarkan, sebab ini masih tetap dalam bentuk serumpun, ya. Jadi keponakan, ya, bahkan ini salah satu hal yang disebutkan oleh Alkitab yang harus dihindarkan, ya. Jadi itu adalah hal yang perlu untuk dihindarkan dengan keponakan. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan yang berikut, bagaimana caranya untuk kami yang ada di daerah yang susah untuk menjangkau teknologi tes yang menghindari permasalahan genetik sepupu ini, sehingga kami bisa memutuskan untuk menikah? Oh, kalau di kampung ini kan susah kan ngetes-ngetes genetik itu. Nah, gimana ini? Pendeta dan Pendeta, bagus juga pertanyaannya. Silakan. Ya, betul, adalah satu perkara yang susah, ya. Namun untuk kebaikan daripada keluarga, maka harus diperlukan untuk genetic test. Kecuali Anda berdua mengambil tekad untuk tidak punya anak. Jadi kalau rencana tidak punya anak, ya, tidak masalah. Jadi bisa. Sebab secara pemerintah, ya, mengizinkan. Oke. Tetapi secara kesehatan ada resiko. Ya. Itulah sebabnya kalau tanpa tes maka ambil tekad tidak menikah atau menikah sesudah umur 55 tahun. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya, Pendeta dan Ibu. Ya. Pertanyaan berikutnya, anak saya banyak permintaan yang menurut kami orang tua tidak terlalu perlu karena kondisi keluarga kami juga hidup pas-pasan saja. Namun anak saya ini selalu marah kalau permintaannya tidak terpenuhi. Bagaimana mengatasi hal ini, Pendeta dan Ibu? Oh, ini pertanyaan yang lain selain pembahasan kita nih, Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, Shalom Pendeta, Ibu Pendeta. Sepertinya ada gangguan jaringan, ya. Shalom Pendeta, Ibu Pendeta. Koneksi sepertinya terputus, ya. Ya, agak terganggu koneksi kita. Ya, kita berdoa semoga acara ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, ya. Betul. Dan seperti yang disampaikan tadi di dalam diskusi,
bahwa pernikahan sepupu itu memang resikonya di dalam kesehatan. Iya ya, betul. Karena ada penyakit genetik yang bawaan itu Itu ya. dia. Apalagi sepupu pertama, ya first cousin istilahnya di situ ya. Itu memang sangat dekat. Hubungan darah dan segala macam itu memang sangat riskan untuk kesehatan, apalagi mempunyai keturunan. Iya. Dan Iya. hasil survei juga Sekarang telah kita sudah menyatakan. berhubungan lagi. Tadi seperti ada pertanyaan yang dibacakan kemudian tiba-tiba signalnya hilang. Ya, Iya, silakan diulang pertanyaannya. Jadi bisa diulangi lagi pertanyaannya. oke. Anak saya banyak permintaan yang menurut kami orang tua tidak terlalu perlu. Karena kondisi keluarga kami juga hidup pas-pasan saja. Namun anak saya ini selalu marah kalau permintaannya tidak terpenuhi. Bagaimana mengatasi hal ini, Pendeta dan Ibu? Nah, ini pertanyaannya di luar pembahasan kita nih, Pendeta dan Ibu Pendeta. Iya. Oke. Dengan sendirinya, ya, masing-masing anak harus mengetahui dia punya peranannya itu bagaimana. Peranan anak itu tidak bisa untuk memaksa orang tua. Ya. Kasih sayang itu adalah sesuatu anugerah. Jadi anak harus dari kecil sudah diberitahu begitu, ya, bahwa orang tua bisa memberikan kasih sayang, tetapi anak-anak tidak bisa menuntut. Ya. Anak-anak tidak bisa menuntut, ya. Dan anak-anak sudah harus bisa belajar untuk membatasi dan ataupun mengekang akan dirinya. Ya. Ini adalah prinsip Alkitab, itu mengekang. Jadi kami pernah sampaikan bahwa misalnya waktu kami pindah ke Singapura, kami tidak bisa memberikan banyak mainan untuk anak-anak. Jadi hanya sebulan itu hanya satu kali. mainan. Ya. Jadi itu harus ada disampaikan. Jadi harus ada pengertian antara anak dengan orang tua. Jadi anak harus mengerti. Jadi orang tua harus kasih tahu kita punya keuangan terbatas, sebab itu hanya sekian yang dapat Bapak dan Ibu berikan. Dan orang tua tidak usah takut untuk katakan bahwa keuangannya terbatas. Ya. Tidak perlu. Ya, kalau seandainya orang tua tidak sampaikan demikian, maka bisa menimbulkan masalah di masa mendatang. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Memang anak-anak harus juga bisa diberikan pengertian ya untuk hal seperti itu ya. Makanya perlu untuk mempunyai family bermusyawarah secara keluarga. Ya. Diskusi ya, family discussion ya. Karena Ibu Pendeta ngomong itu, saya selalu saya terus karena di kami ada rapat keluarga itu. Kalau anak saya, kalau yang paling kecil dia bilang, ayo kita rapat keluarga, senang dia. Rapat keluarga. Dan ini juga usulan dari obsesi hati dari Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaro. Oke, baik. Iya. Baik, ini ada pertanyaan berikut. Ini kembali lagi ke pembahasan kita nih, Pendeta. Anak saya telah memutuskan menikah dengan sepupunya. Sebagai orang tua, kami akhirnya menerima keputusan mereka. Sekarang yang menekan kami adalah lingkungan yang kurang menerima situasi itu. Apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi lingkungan ini? Ini tekanan lingkungan ini. Silakan, Pendeta dan Pendeta. Nah, lingkungannya ini adalah siapa? Ya. Kalau itu dari pihak keluarga, ya, biasanya ini tergantung kepada adat istiadat setempat. Ya. Ada adat istiadat tempat yang memang mendukung, ada juga adat istiadat tempat yang tidak memberikan restu. Ya. Jadi paling sedikit harus ada pengertian yang penting yang dapat diberikan kepada lingkungan tersebut. Ya. Jadi misalnya pengertian itu bagaimana? Secara agama bagaimana? Bisa atau tidak? Oh, boleh ya. Secara agama kan boleh. Kemudian secara peraturan pemerintah boleh atau tidak ya. Kalau seandainya secara pemerintah itu boleh diberikan ya, maka
kenapa harus kita larang? Ya. Jadi secara agama boleh, secara masyarakat pemerintah Indonesia boleh, kenapa kita harus larang? Kenapa lingkungan harus larang? Namun mungkin ada faktor kesehatan. Nah, faktor kesehatan itulah yang harus Diatasi dengan diatasi bersama-sama, genetic counseling. termasuk dengan genetic counseling. Baik, pertanyaan berikutnya. Suami saya suka mukul, tidak bisa diajak berdiskusi. Orangnya kurang bertanggung jawab. Mengapa saya bilang begitu? Waktu beras habis, saya cuma bilang beras habis. Pikirkan itu. Katanya dari mana uangku? Lalu saya bilang, main judi ada uangmu, pokoknya itu tanggung jawabmu. Saya bilang dia terus marah dan melayangkan tangannya. Apa yang harus saya lakukan? Oh, ini di luar topik lagi pendeta, tetapi ini ada pertanyaan dari pemirsa. Minta silakan. Ya, saya percaya bahwa tidak ada satu rumah tangga yang tidak ada masalah. Jadi kepada ibu ini, itulah yang saya sampaikan. Tidak ada suatu rumah tangga yang tanpa masalah. Namun kita harus bijaksana. Ya, mungkin sang suami mempunyai ego yang tinggi, ya. Jadi kalau disebutkan masalah ini langsung dia marah dan sebagainya. Jadi kalau Anda tahu bahwa dia itu demikian sifatnya, tidak perlu harus coba memicu dia punya kemarahan. Ya, mungkin salah satu cara yang baik adalah untuk sama-sama ajak berunding bersama-sama. Ya, tapi dengan kalimat yang tidak menuduh. Ya, kembali I statement. Ya. Ini beras habis itu urusan pikiranmu. Wah, itu sudah. Ya. Jadi kalau katakan sudah kamu, ya itu berarti kamu harus bertanggung jawab. Itu sudah you. Ya, lebih bagus katakan sayang, ya gunakanlah kasih sayang. Jadi walaupun tidak ada beras, tetapi kan masih bisa mengatakan sayang toh. Ya. Jadi sayang, bagaimana caranya ya, kita untuk mengatasi masalah kita bersama. Okay. Ya. Kalau tidak ada beras habis, ya. Kalau tidak ada beras, anak-anak kita kan tidak makan, bukan? Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi? Ya. Jadi ya, itulah yang coba dilihat jalan keluarnya bagaimana. Apakah mungkin harus pinjam dari tetangga, ya? Ataukah harus hubungi kepada orang tua atau mama atau ya, saudara. dan sebagainya. Kita coba cari jalan keluar bersama-sama, ya. Kemudian ya, Anda bisa menemplak suami ya dengan tersenyum, ya. Ya, jadi menemplak suami dengan tersenyum dikatakan, misalnya salah satu mengenai masalah judi ini, ya dengan sendirinya kalau kita bisa menghindarkan ini, kita akan makan cukup deh, ya. Pasti sayang juga akan seger deh. Ya. Jadi kalau seandainya kita tidak mengambil waktu untuk misalnya berjudi dan sebagainya. Jadi kembali katakan dengan terus terang, tetapi dengan tidak menuduh, gunakan I statement, kemudian ambil waktu untuk berunding bersama-sama. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawabannya dan juga Ibu Pendeta. Dan kita sudah berada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Silakan Pendeta Kuntara untuk closing statement-nya. Baik, ingat bahwa Tuhan merindukan kita untuk berbahagia, dan untuk kebahagiaan kita, maka kita perlu dituntun oleh Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Jadi faktor berdoa itu adalah sangat penting sekali. Kemudian kita harus mengetahui bahwa suatu pernikahan itu apakah direstui oleh Alkitab, apakah direstui oleh pemerintah. Ya. Jadi kita perlu kedua-duanya. Tetapi kalau sudah direstui oleh kedua-duanya, faktor yang ketiga adalah apakah ada dampak yang negatif kepada kesehatan atau tidak. Kalau seandainya itu hubungan keluarga dekat, maka sudah sebaiknya mengadakan konsultasi genetik, ya, pemeriksaan, supaya jangan kita menyesal di kemudian hari. Jadi demikian, maka kita bisa membentuk rumah tangga yang terbaik. Ingat bahwa rumah tangga sepupu itu mempunyai banyak keuntungan, ya.
banyak keuntungan, namun ada juga kerugian. Supaya kita bisa memaksimalkan keuntungan, mengurangi akan negatifnya, maka perlunya counseling, perlunya doa dan konsultasi dan persetujuan daripada masyarakat sekitar. Baik, terima kasih banyak Pendeta. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami merasa terima kasih bahwa Tuhan telah memimpin kami, biarpun kami di Jerman dan keluarga Semampau di Bekasi dan juga ada Hope Channel di Jakarta. Ada sedikit jaringan yang tidak baik, tetapi kami masih bisa melaksanakan presentasi mengenai kebaikan dan keburukan daripada menikah dengan sepupu. Biarlah kami dengan para pemirsa yang telah mendengarkannya, bila mana ada mendapat persoalan ini, bisa mengikuti nasihat yang terbaik, sebab kami tahu ini adalah diperbolehkan oleh Alkitab, diperbolehkan juga oleh pemerintah, namun biarlah mereka saling mencari jalan keluar dengan mengambil genetic counseling supaya keturunan yang akan diperoleh bukanlah merupakan sesuatu yang menyusahkan keluarga, tapi merupakan sesuatu yang mengembirakan keluarga. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini di nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk pembahasan yang telah dibawakan pada malam hari ini. Sampai jumpa Senin depan. Tuhan berkati dan sehat selalu. Ya. Baik, saat ini kami kembali mengembalikan acara Obsesi Hati ini ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Dian Pangandai. Kami persilahkan Dian. Kasih keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Semampau Sitorus. Sehat selalu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang telah memberikan materi dan nasihat yang saya yakin ini bukan hanya penting bagi suami, istri, atau orang tua, tetapi juga kepada seluruh anggota keluarga. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola TV kabel IndiHome channel 870 atau melalui akun YouTube Obsesi Hati. Jadi jika Anda punya pertanyaan atau usulan topik apa yang ingin dibahas di episode selanjutnya, bisa meninggalkan komentar di kolom komentar. Akhir kata, saya Dian Pangandai dan seluruh kru yang melayani pada malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, dan saksikan terus siaran Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.